Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas TP 7C dengan NIM 1053 11 10 59 20. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membaca kritis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti dari membaca kritis itu sendiri. Menurut saya pribadi, tentang membaca kritis itu adalah salah satu jenis membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kepercayaannya, dengan penuh semangat, serta mampu membaca dengan baik dan benar, sehingga hasil yang diharapkannya itu bisa memberikan hasil yang baik pula. Salah satu contoh dari membaca kritis itu seperti ada salah satu orang, ketika orang tersebut membaca itu harus benar-benar teliti ataupun menyimak hasil dari hasil dari yang seseorang lihat terkait hasil bacaannya itu sendiri, agar bisa memberikan hasil yang baik pula. Kemudian ada tujuan dari membaca kritis itu sendiri. Yang pertama adalah mampu memberikan tujuan penulis atau pengarang. Artinya di sini sangat bermanfaat sekali tujuan dari seorang yang menulis ataupun orang yang mengarang isi dari buku itu, agar mampu memberikan seseorang menjadi orang yang membaca dan mampu menyimak isi bacaannya itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dari isi bacaannya dalam buku tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah dapat memberikan pemanfaatan atau kemampuan dari seseorang dalam hasil bacaannya itu sendiri. Sangat bermanfaat sekali ketika ada seseorang membaca hasil dari bacaannya itu, agar mampu memberikan banyak pemahaman dari hasil yang mereka baca dari isi buku tersebut. Kemudian selanjutnya itu memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Artinya di sini sangat bisa menilai kembali terkait isi dari buku tersebut ketika ada kekurangan ataupun banyak yang tidak secara full ataupun materinya itu tidak lengkap, maka bisa dinilai kembali terkait hasil dari isi buku tersebut, sehingga pembaca itu mampu memahami dan bisa lebih baik pula dalam membaca isi buku tersebut. Kemudian ada beberapa aspek-aspek dalam membaca kritis itu sendiri. Yang pertama itu kemampuan mengingat dan mengenali hasil dari bacaannya itu sendiri. Artinya di sini adalah
salah satu bentuk kemampuan dari seseorang ketika mengingat hasil dari bacaannya itu, sehingga memberikan manfaat yang baik. Kemudian yang kedua itu kemampuan memahami dan menginterpretasi makna. Nah, di sini salah satu kemampuan untuk bagaimana seseorang mampu menginterpretasikan dirinya dari hasil bacaannya itu, sehingga mereka dapat memahami dari hasil bacaan sendiri. Kemudian kemampuan menilai isi dari bacaannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ataupun salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pembaca dalam melihat atau menilai dari hasil bacaannya itu, agar bisa perbaiki kembali ketika ada kekurangan ataupun kelebihan yang mereka baca dari hasil bacaan itu sendiri. Kemudian ada syarat dari membaca itu sendiri. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, poin dari pengetahuan ini adalah salah satu faktor ataupun pendukung yang harus dimiliki oleh seorang pembaca, sehingga dari pengetahuan yang tidak mereka ketahui itu bisa mengetahui dari hasil bacaannya, agar ilmu yang mereka ketahui atau pengetahuan yang mereka ketahui itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian sikap dan penilaian. Pada poin kedua ini sangat memungkinkan sekali ketika sikap atau penilaian dari seseorang yang membaca itu harus benar-benar bersikap dengan baik ataupun menilai dengan baik, agar hasil dari bacaannya itu bisa memberikan hasil yang baik pula. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang pembaca. Poin pertama itu ada pilihlah waktu yang sesuai untuk membaca. Artinya di sini seseorang ketika membaca itu harus benar-benar melihat kondisi atau waktu yang sesuai, karena dengan mengatur waktu ini bisa membaca dengan tenang ataupun membaca dengan menikmati dari hasil bacaan sendiri. Kemudian yang kedua itu pilihlah suasana yang sesuai untuk membaca. Artinya di sini adalah seorang pembaca juga harus memilih suasana yang aman, tentram, kemudian melakukan pertanyaan dari hasil yang mereka baca ataupun orang tersebut baca terkait hasil dari hasil bacaannya. Kemudian melakukan evaluasi. Nah, di sini adalah prosedur atau langkah-langkah yang yang harus dilakukan oleh seorang pembaca atau menilai atau mereview kembali dari hasil yang kurang atau tidak jelas itu, maka akan dinilai kembali atau dievaluasi kembali. Kemudian ada jenis dari catatan seorang membaca kritis. Yang pertama itu catatan berupa kolektif fakta. Nah, di sini
seorang pembaca harus apa, memberikan sebuah catatan yang nyata ataupun real agar mampu diketahui ataupun bisa dipahami kembali oleh seseorang pembaca itu sendiri. Kemudian yang kedua itu catatan berupa kalimat. Artinya di sini ketika seseorang melihat hasil dari catatannya itu harus sesuai dengan kalimat-kalimat yang yang valid atau nyata. Kemudian melakukan ringkasan agar isi dari buku itu bisa lengkap ataupun memuaskan isinya, sehingga seorang pembaca itu mampu melihat ataupun membaca dengan baik dari hasil buku itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan terkait materi membaca kritis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.